Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan makna sikap dalam sholat dan sholat hakiki. Bagaimana Hazrat Muhammad SAW dengan indahnya menjelaskan kepada kita hakikat di balik gerakan-gerakan sholat dan kerendahan hati di dalam sholat. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Baik Pak, kita akan membahas berkenaan dengan makna Iya. makna sikap di dalam sholat. Iya. Terutama Hazrat Muhammad SAW menyinggung bahwa sholat merupakan bentuk perwujudan kerendahan hati kita di hadapan Sang Khalik. Iya. Silakan Bapak mulai. Iya, pada kali ini juga dalam beberapa episode yang lalu kita telah mendengar bagaimana penjelasan Hazrat Masih Maud Islam tentang sholat. Sholat yang betul-betul sholat, ya. Bukan hanya ritual, tapi sholat yang memiliki makna yang akan dimakbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam penjelasan sebelumnya dikatakan oleh beliau, dijelaskan oleh beliau alaihissalam bahwa bukan hanya raga saja yang harus tegak, ruku, sujud, tapi itu harus juga dibarengi dengan keadaan hati, sikap hati yang harus tegak patuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ruku juga ada sujud, menggambarkan keadaan seseorang, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya gerakan raga saja, fisik saja, tidak memiliki arti ya bila tidak disertai juga dengan gerak hati, ya, seperti itu. Oleh karena itu sebetulnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Hazrat Masih Maud Islam, bahwa ini beliau mengajarkan kepada pengikut-pengikut beliau bagaimana sholat sebenarnya itu. Karena sholat ini juga akan menjadi sarana untuk kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini sangat penting sekali, ya, dalam berbagai malfuzat beliau, ya, dalam ucapan-ucapan beliau, di dalam deres, dalam apapun, ya, berkali-kali beliau mengingatkan akan kualitas sholat kita ini harus bagaimana. Jadi apa yang digambarkan oleh beliau alaihissalam itu adalah sholat yang sebenarnya itu, ya. Dan ini selalu harus diingatkan kepada kita sebelum kita mencapai sholat seperti itu, ya, bukan tidak ada pahalanya, bukan tidak ada ganjarannya, ya, tetapi itu kurang memberikan efek kepada perbaikan di dalam diri kita ini, ya, di dalam menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang manusia ini banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak godaannya, tapi yang jelas, ya, harus terus berusaha sehingga nur pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan datang. Nah, di dalam episode kali ini itu beliau juga menjelaskan sekali lagi sebagaimana yang beliau sampaikan sebagai berikut. Mana sikap dalam sholat? Apakah sholat itu? Sholat adalah perwujudan dari kerendahan hati dan kelemahan seseorang atau yang ketidakberdayaan seorang kepada Tuhan dan mencari pemenuhan kebutuhan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat sholat, si pelaku berdiri tegak di hadapan Tuhannya dengan lengan yang berlipat sebagai gambaran kesadaran yang bersangkutan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hasratnya untuk merasakan segala firman-Nya. Di saat lainnya ia bersujud sebagai gambaran kerendahan hati dan rasa pengabdian yang sempurna serta memohonkan pemenuhan dari kebutuhannya. Terkadang layaknya seorang pengemis
yang bersangkutan memuji-muji wujud yang kepadanya ia memohon dengan cara melantunkan keagungan dan keakbarannya dengan harapan dapat menggugah turun rahmatnya ini. Jadi ini salah satu sikap ketika kita tegak ya mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian tegak di hadapan Sang Khalik ini. Itu menggambarkan tentang kesiapsiagaan kita, kepatuhan kita, dan menggambarkan bahwa seorang abdi, seorang hamba itu kapan saja, di mana saja akan patuh dan taat dan menjalankan perintah-perintah majikannya atau Sang Khaliknya ini. Ya, ini gambaran apa namanya. Jadi ketika sholat itu harus hati juga ikut ya seperti itu. Begitu juga dalam sujud ya, bukan hanya gerakan raga saja tapi juga menggambarkan kerendahan hati, rasa pengabdian, ya apa yang hanya dialah, yaitu Allah Ta'ala lah yang dapat memenuhi segala keperluannya ini. Ya. Persis beliau mengatakan sangat bagus sekali ya, seperti seorang pengemis ya, kalau di daerah India, di Pakistan itu saya perhatikan kan, kita ngalamin itu memang degil-degil itu pengemisnya itu ya, setengah maksa itu. Dan itu mulai memuji-muji kita macam-macam lah dulu kan. Nah itu jadi dipandangnya dulu kita itu. Jadi ini persis seperti seorang pengemis yang melantunkan ya, keagungan, keakbaran dengan harapan dapat mengugah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang tidak memiliki sesuatu yang mirip dengan sholat sesungguhnya adalah kosong semata. Salat mengandung arti kecintaan dan ketakutan kepada Tuhan serta kesibukan hati manusia dalam mengingat wujudnya. Itulah yang dimaksud dengan agama. Mereka yang melakukan sholat sebenarnya tidak lebih baik dari hewan. Makan, minum, dan tidur untuk menghabiskan waktu sebagaimana halnya hewan bukanlah sesuatu yang bisa disebut sebagai agama. Hal demikian itu adalah kelakuan orang-orang kafir. Bagi mereka yang ingin bertemu dengan Tuhan dan berhasrat mencapainya, maka sholat merupakan sarana dengan apa ia bisa mencapai sasarannya dengan cepat. Mereka yang meninggalkan sholat, bagaimana mungkin akan sampai di tujuan yang dimaksud. Jadi ini sebetulnya membantah semua orang-orang yang merasa bahwa sudah mendapatkan ma'rifat ilahi. Ya, sehingga di beberapa golongan dari muslim ini ketika mereka sudah liqa katanya, sudah mendapat ma'rifat, ya nggak perlu katanya ini nih, seperti sholat apa semua kan. Jadi sudah mencapai ma'rifat, apalagi karena syariat itu kan artinya, syariatun artinya kan jalan. Jadi kalau jalan sudah mencapai tujuan, jalan apalagi katanya. Ya, seperti masuk akal ya. Padahal ma'rifat itu tidak terbatas. Itu sangatlah jahil ketika merasa sudah sampai kepada Tuhan dan meninggalkan segala sarana untuk mendekatkannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW yang merupakan ihsan kamil tidak pernah meninggalkan sholat sampai akhir hayat. Begitu juga dengan Hazrat Masih Maud SAW. Di dalam riwayat diterangkan bagaimana walaupun kadang beliau karena kelemahannya sakit, tidak sadar kemudian bangun. Yang ditanyakan dahulu itu apakah sudah waktu sholat gitu kan. Nah, jadi ini apa yang digambarkan bahwa sholat itu merupakan sarana untuk mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin seorang yang sudah mencintai Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala menjadi mahbubnya, menjadi kasihnya, dia akan melepaskan sesaat pun. Nah, ini yang tidak difahami oleh sebagian orang bahwa justru dengan itu selalu ingin berjumpa dan merasa nikmatnya melaksanakan sholat, bukan menjadi beban ini. Dari pemaparan tadi, pada awal pemaparan Bapak telah menyampaikan bahwa tidak hanya
sholat itu tidak hanya gerakan fisik. Ya, Artinya gerakan, namun juga tetap kita harus melakukannya meskipun Ya. itu hanya sekedar gerakan fisik. Artinya gerakan fisik juga mempengaruhi batin seseorang yang mendirikan iya, sholat nih Pak. iya. Ya, maksudnya begini, ketika raga kita, badan kita, jasmani kita tunduk, ya itu harus diikuti dengan hati yang tunduk juga. Jadi kata Allah, jangan itu bukan apa namanya, itulah yang kualitas sholat kita menjadi lebih berarti dibanding dengan kita sholat sujud tapi pikiran kemana-mana kan. Nah ini makanya di awal masing-masing menyatakan bahwa sholat itu, gerakan raga itu juga harus diikuti dengan keadaan hati. Ya. Mana yang lebih dulu, gerakan dulu atau hati dulu? Ya. Yang baik itu kan hati dulu. Ya, spontan bagaimana menggambarkan tentang keadaan dirinya itu di hadapan Sang Khalik ini, kan begitu. Makanya di dalam bacaan sholat itu ada yang bacaan-bacaan memuji, kan, ada yang kemudian permohonan, apa cuma begitu. Nah inilah yang apa namanya, yang membuat sholat kita ini lebih berkualitas, ya, bukan hanya gerakan badan saja, tapi juga dirasakan dengan rasa hati yang apa namanya, yang sesuai dengan gerakan itu. Kemudian tadi disampaikan bahwa sholat merupakan sarana untuk mendekat kepada Allah Ta'ala dengan cepat. Banyak orang di antara kita menginginkan untuk dekat dengan Sang Khalik, dengan Allah Ta'ala, tapi mencari berbagai sarana, dan justru sholatlah ya Pak. Ya disitulah kan, di sini oleh Sang Masing-masing bahwa jadi sholat itu ya justru ketika kita merasa bahwa Allah Ta'ala, kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam episode sebelumnya diterangkan, sholat itu seperti seseorang sedang menghadap raja, ya, singgasana raja lah, ya, di darbar, ya, itu di hadapan raja. Disitulah kita menyampaikan permohonan, keluh kesahnya, apa semua. Itulah sholat. Bukan setelah sholat baru kita meminta. Jadi ketika sholat itulah segala, makanya kan seperti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paling tidak ketika kita sholat ini, kita dalam pikiran kita terbayang atau pikiran kita itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang melihat, memperhatikan kita. Ya itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dikatakan ihsan dan lain-lain. Nah, oleh karena itu yang paling penting di sini adalah usahakanlah untuk sholat seperti itu. Ya, ketika gerakan ruku, gerakan sujud, ya, ketika sedang tegak, apa semua itu, ya hati juga ikut sesuai dengan gerakan raga itu. Huzur menyatakan, bagi mereka yang ingin bertemu dengan Tuhan dan berhasrat mencapainya, maka sholat merupakan sarana dengan apa ia bisa mencapai sarana dengan cepat. Mereka yang meninggalkan sholat, bagaimana mungkin akan sampai di tujuan yang dimaksud. Oleh karena itu dalam rukun iman itu, rukun Islam, ya sholat itu ditempatkan nomor 2 setelah mengucapkan kalimat syahadat. Sangat penting sekali. Tadi juga disebutkan bahwa ada seorang Badu yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya, bagaimana untuk dikecualikan dari sholat. Ya, Rasulullah SAW menjawab, kalau satu agama ya meninggalkan sholat atau mengecualikan sholat, ya apa gunanya agama? Itu bukan disebut agama. Makanya di tempat-tempat kalau kita lihat di agama-agama sebelumnya ada saja tata cara sholat beribadah itu. Ya. Beliau selanjutnya menyatakan, saat umat muslim mulai meninggal sholat atau tidak lagi melaksanakan dengan ketenangan, ketentraman, dan kecintaan hati karena tidak lagi memahami makna hakikinya, maka sejak itu Islam mulai menurun. Ya,
Di sini apa yang digambarkan bukan meninggalkan sholat ritual saja, tapi betul-betul meninggalkan kualitas sholat seperti yang diharapkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkatnya pun semakin kurang, sehingga digambarkan Allah Ta'ala sudah meninggalkan umat Islam ini. Ketika sholat masih dilaksanakan secara patut, maka saat itu adalah masa kejayaan Islam, di mana agama ini telah mendominasi seluruh dunia. Kemudian umat muslim tidak lagi melaksanakan sholat secara patut, maka mereka mulai ditinggalkan Tuhan. Adalah sholat yang dilaksanakan dengan sepenuh hati, yang akan bisa mengangkat seorang dari segala kesulitan. Adalah pengalaman diriku berulang kali bahwa Tuhan telah menyelesaikan segala kesulitanku saat sholat di dalam mana doa-doa aku ajukan belum lagi selesai, itu sudah dapat diselesaikan masalahnya. Ya. Jadi ini apa yang digambarkan bukan kemudian tidak ada orang Islam sama sekali tidak sholat secara khusyuk. Ini masing-masing mengharapkan secara umumnya. Mayoritasnya itu. Karena sejak Rasulullah SAW berabad-abad kemudian sampai sekarang banyak juga wali-wali Indonesia di mana-mana kan itu mujadid apa semua. Tapi secara umumnya inilah sehingga berkat keseluruhan umat Islam aja ditarik. Kita lihat saja buktinya sekarang. Karena dalam Al-Quran kalau betul-betul orang umat Islam menjalankan syariatnya, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran, maka tidak akan timbul masalah seperti yang sekarang sedang dihadapi oleh umat Islam di Timur Tengah, di mana-mana. Kan? Artinya apa? Segala masalah yang dihadapi oleh umat, ya, itu sudah ada solusinya dalam Al-Quran. Obatnya ada. Ketika solusi itu tidak diamalkan, ya kacau. Ketika obat itu ya tidak dimakan, ya akhirnya apa yang terjadi? Ya, kekacauan demi kekacauan, keterpurukan demi keterpurukan kan misalnya. Nah itulah. Nah, jadi secara umumnya masing-masing mengatakan ini coba 130 tahun yang lalu beliau menyatakan itu bahwa umumnya pada umat Islam sekarang ini sudah meninggalkan sholat yang sebenarnya. Sehingga berkat, kurnia, pertolongan, rahmat Tuhan itu sedikit demi sedikit mulai menghilang di hadapan kita, di hadapan umat Islam. Maka di sini dijelaskan bahwa oleh karena itulah ya, untuk menyelesaikan ini harus kembali. Ya, dan beliau menyatakan pengalaman diriku ketika sedang menghadapi kesulitan itu sholat dan memanjatkan doa, belum doa selesai katanya, kadang-kadang Allah Ta'ala sudah selesaikan masalah itu. Ya. Apa sebenarnya yang terjadi dalam suatu sholat? Sang manusia mengangkat kedua tangannya dalam rangka memohon, sedangkan yang Maha Kuasa mendengarkannya dengan baik. Kemudian tiba saatnya dia yang biasanya mendengarkan lalu berbicara dan menanggapi si pemohon. Situasi demikian itulah yang terjadi dalam sholat. Si penyembah menyungkurkan dirinya di hadapan Allah yang Maha Kuasa sambil mengemukakan segala masalah dan kesulitannya serta mengemukakan segala kebutuhannya kepada wujudnya. Ya. Hasil dari sholat hakiki adalah segera tiba waktunya bagi Allah yang Maha Agung untuk menanggapi si pemohon dan menenangkan hati yang bersangkutan dengan firman-firman-Nya. Apakah mungkin bisa memperoleh pengalaman demikian tanpa melaksanakan sholat secara penuh? Ya, jadi ini sehingga harus timbul keadaan seperti itu. Nah ini tentu saja sholat yang sempurna, yang baik, ya, yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Hazrat Masih Maud sehingga kadang-kadang dan sering beliau menyatakan bahwa di dalam sholatlah beliau memohon bantuan, doa, segala semuanya, dan Allah Ta'ala memberikan jawaban-jawabannya itu. Ya, inilah yang diharapkan dari kita semua dan terutama yang diharapkan dari pengikut beliau yang telah biat kepada beliau bahwa harus mulai memperbaiki kualitas sholat kita ini.
Jadi ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa sepatutnya sholat itu seperti ini. Ya. Nah ini memang memerlukan perjuangan, memerlukan kerja keras, ya, sehingga menghasilkan sholat yang diharapkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan ini kita tahu bahwa sebagaimana juga disebutkan sebelumnya, ya untuk menciptakan keadaan sholat seperti ini ya perlu mujahadah, ya perlu mujahadah. Tapi Rasulullah SAW menyatakan jangan bosan-bosan terus, ya dengan meminta pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak Pak di antara kita, banyak sekali orang yang menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Dan itulah memang yang kita alami biasa sebagai seorang manusia yang memang masih hidup. Nah, banyak kita mencari solusi-solusi jalan-jalan supaya masalah kita terselesaikan. Dan justru sholatlah ya Pak yang menjadi solusi bagi masalah-masalah kita. Iya. Dan tadi patut digarisbawahi bahwa sholat yang dilaksanakan dengan sepenuh hati. Pak. Ya itulah ya salah satu, dan ini kebiasaan Hazrat Masih Maud juga kan gitu. Menghadapi sholatan, kesulitan, begitu juga Rasulullah SAW ambil wudhu, kemudian sholat, ya, dan melepaskan semua keluhannya, dan biasanya akan lebih tenang. Nah, baru nanti kan Allah Ta'ala akan memberikan jalannya, ya. Ada saja jalan sehingga kita yakin bahwa doa-doa kita dimakbul dan diberi diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkenaan dengan sholat yang sangat penting bagi kita, ya, sehingga sholat menjadi sarana untuk mengatasi semua kesulitan kita yang kita hadapi. Baik Bapak, untuk mengakhiri episode kita kali ini silakan memberikan kesimpulannya Pak. Ya, di dalam episode kali ini Hazrat Masih Maud SAW menerangkan dengan sangat tegas sekali bahwa gerakan-gerakan raga di dalam sholat ini juga harus disertai dengan keadaan jiwa, ya, mengikutinya, sehingga sholat menjadi sarana untuk menciptakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat yang sebenarnya inilah yang bisa memberikan solusi bagi kesulitan yang kita hadapi selama hidup kita ini. Jazakumullah Bapak atas pemaparannya. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah pembahasan kita pada episode kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik tentunya. Saya Amar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.